Halo sahabat mancing semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menyeting pancingan ikan mas yang benar. Dalam video ini akan saya jelaskan semua cara-cara menyeting ikan mas yang benar supaya hasilnya tidak mengecewakan ya. Semua akan saya bahas dari joran sampai kenur, rel hingga mata kail dan juga pelampung. Dan ada satu trik ataupun rahasia yang kawan-kawan mungkin belum tahu ya, itu settingan pancing untuk istilahnya anti mocel ya. Kalau di sini anti lepas, anti mocel, bahasa di sini di Jawa Barat itu anti mocel. Ini ada settingannya sendiri ya. Jika kawan-kawan belum paham, belum tahu, ada di video akhir, ada nanti bagaimana cara menyeting pancing supaya anti mocel. Dan saya di sini nanti saya jelaskan bagaimana cara supaya setting pancing ini untuk supaya anti mocel ataupun anti lepas. Oke, simak terus ya videonya ya sampai akhir ya, karena akan banyak sekali rahasia-rahasia yang khususnya buat ikan mas yang mungkin para kawan-kawan belum tahu ya. Oke, untuk kawan-kawan yang belum subscribe ataupun like, silakan subscribe dulu. Oke, nomor 1 joran. Gunakan joran, saya sarankan ukuran panjangnya 160 sampai 170 cm ya. Ingat ya, 160 sampai 170 cm. Dan gunakan joran yang lentur. Ini sangat lentur kawan, ini joran sangat lentur. Ini saya menggunakan joran ini sangat kuat. Ini saya beli di online. Ini sangat kuat, ini bisa menarik ikan hingga 7 kilo. Kalau 8 kilo saya belum pernah, kalau 7 kilo saya pernah narik. Gunakan joran yang ukuran 160 sampai 170. Kalau joran menggunakan 180 cm itu menurut saya terlalu panjang, karena saat kita menarik ikan ini sangat rawan ya. Ujungnya ini karena terlalu panjang bisa kena atap empang ya, dan itu bisa patah. Itu sayang sekali kalau patah ya. Kenapa menggunakan joran yang lentur ya? Perusahaan itu tidak sembarangan mengeluarkan produk joran ya. Joran lentur itu sangat berpengaruh terhadap satu, senar tidak akan mudah putus. Jika joran yang lentur, senar tidak akan mudah putus. Dan nomor 2, mengurangi joran yang lentur itu bisa mengurangi resiko mocel. Dengan bahasa lain apa ya, kalau di Jawa Barat itu mocel artinya lepas. Mungkin kalau di daerah kawan-kawan itu bahasanya beda lagi, bukan mocel. Intinya ini mengurangi resiko mocel atau lepas, ikan lepas. Oke, yang kedua rel. Untuk rel, gunakan rel ukuran 2500 sampai 3000. Jika menggunakan 3.500 sampai 4.000 ataupun 5.000 itu terlalu besar untuk ukuran empang ya.
Untuk ukuran empang itu gunakan 2500 sampai 3000. Jika menggunakan rel yang lebih kecil 2000 ataupun 1000, itu resiko senar keriting itu lebih besar. Perlu kawan-kawan catat ya. Semakin kecil rel, semakin kecil ukuran rel, tingkat keriting senar itu semakin besar. Senar akan mudah keriting jika relnya kecil. Ini saya menggunakan rel Shimano 2500. Ini sangat ideal ya buat ikan mas ya, untuk ukuran empang ya. Berikutnya senar. Senar untuk ukuran empang dan ikan mas, saya sarankan gunakan 0,20 sampai 0,25. Nah, ini saya pakai senar 0,25 ya. Kenapa saya ambil yang paling besar, bukan yang paling besar ya. Ini untuk ukuran empang ini udah terlalu besar ya. 0,25 itu udah besar, termasuknya besar ya untuk ukuran empang dan ikan mas ya. Karena saya ambil yang nomor terbesar 25 itu buat mengantisipasi senar putus. Karena namanya mancing, kalau sudah narik lagi narik mancing itu kita sudah nggak ingat apa-apa, main tarik aja, udah tahu-tahu putus aja. Nah, itu saya salah satunya untuk mengantisipasi masalah seperti itu. Kalau menggunakan di bawah 0,20 itu rawan putus ya. Namanya juga mancing, kadang-kadang main tarik aja, tahu-tahu putus aja. Kalau makanya saya menggunakan yang 0,25 itu yang istilahnya cari aman aja ya. Yang keempat, pelampung. Ini ya, ini pelampung. Saya menggunakan pelampung bulu angsa. Ini bulu angsa atau bulu merak atau bulu yang lain, kurang paham nih. Ya pokoknya itulah, pasti di setiap warung, di setiap toko-toko pancing pasti yang kalian ada di daerah kalian itu pasti ada yang bulu kayak gini. Kenapa harus saya pakai kayak gini? Ini kecil tapi panjang. Ini sangat sensitif. Jangan lupa ya, kasih stopper ini untuk mengukur kedalaman air, kasih stopper. Ini sangat sensitif, dan jika di dalam air ini usahakan posisi pelampung setengah air segini. Kesini lebih dalam lagi juga nggak masalah, karena ikan mas kalau misalnya makan, kalau dia udah posisi waktu dimakan dia ngetrik, posisi ngetrik dia belum dimakan deh. Nah, waktu pelampung ini posisi naik, nah dia posisi tidur gini, ini sudah pasti dimakan. Dan ini udah hampir 99% ikan kena ini. Ini juga anti badai ini. Karena ini mudah tenggelam ya. Untuk pelampung seperti ini sangat mudah, kecil, sensitif, dan tidak terlihat oleh ikan. Oke, untuk yang terakhir adalah kail. Yang terakhir adalah kail pancing. Saya ini menggunakan pancing nomor
3, ada yang 3, ada yang 2, saya campur. Usahakan pancing itu lebih dari 1 ya. Ini cabang 3 nih. Ini cabang 3. Untuk rangkaian cabang 3 di video lain saya ada, kalau misalnya kalian belum bisa ya. Nah, ini settingan untuk ikan mas begini ya. Ini begini ya, pakai ini. Nah begini, tinggal masukin. Ini sangat mudah ya. Nah ini. Kalau ini tergantung kedalaman air ya, settingan stoppernya ya. Nah di sini kalau bisa usahakan jangan pakai timah ya. Ini kalau bisa usahakan jangan pakai timah. Karena apa? Karena timah, apalagi timah yang besar, timah akan tertutup lumpur. Misalnya ini nyampe dasar, nyampe lumpur. Nah, timah akan berat, akan tertutup lumpur, lama-lama tertutup lumpur. Nah, pada waktu ikan makan dan gini-gini, dia waktu ikan makan, posisi pelampung nggak akan goyang, dia nggak akan tahu kita posisi ikan makan, karena di sini tertahan sama timah, apalagi timah yang besar. Saya peringatkan jangan pakai timah, cukup begini. Kalau untuk pemberat, umpan saja sudah cukup ya. Umpan 2 atau 3 saja itu udah cukup untuk pemberat ya. Jangan pakai timah, karena timah akan mengganggu waktu ikan makan dan sinyalnya tidak akan nyampe ke pelampung. Saya udah sering praktekkan ya, kalau pakai timah itu jarang sekali makan. Ternyata emang begitu, kita nggak ketahuan. Nah ini adalah yang terakhir kail. Nah ini adalah rahasia dimana ikan tanpa mocel, menarik ikan tanpa mocel. Perlu kawan-kawan catat ya, posisi pancing ini jika kalian sering mocel, posisi pancing saya yakin kalian belum dibengkokin ya. Ini adalah trik rahasia ya. Nih kita bengkokin, makanya kita harus menggunakan kail yang kecil. Kita bengkokin. Saya semenjak menggunakan teknik seperti ini, kail yang kecil nomor 2 lalu dibengkokin sedikit, hampir 100% saya tidak pernah mocel. Oke, cukup sekian ya kawan-kawan penjelasan dari saya tentang settingan ikan mas. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kita mohon ya dukungannya buat channel ini ya. Oke, sekian dan terima kasih. Salam setrek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.